Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, kembali lagi dengan akun channel YouTube ini, yaitu Aminah Hijrah dengan metode ngaji bersama. Baik para sahabat, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, seperti biasanya jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, di komen, supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan metode ataupun teori selanjutnya, dan supaya pelajaran kita ini, materi kita ini banyak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Baik, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makhrajil huruf, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda waqaf. Di dalam Al-Quran para sahabat, kita ada yang dinamakan dengan tanda-tanda wakaf. Apa tanda-tanda wakaf itu? Tanda-tanda wakaf adalah petunjuk bagi para pembaca Al-Quran tentang tempat-tempat yang wajib berhenti ataupun tidak boleh berhenti. Nah, di Al-Quran kita mempunyai 6 tanda-tanda wakaf yang harus kita ketahui para sahabat ketika kita membaca Al-Quran. Kita tidak boleh lalai terhadap membaca Al-Quran para sahabat. Kita tidak boleh membaca Al-Quran itu hanya dengan membaca saja. Kita harus mengetahui isi-isinya para sahabat. Kita harus mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Wakaf itu di dalam Al-Quran yang paling wajib kita ketahui adalah 6 para sahabat. 6. Yang pertama adalah wakaf lazim, yaitu wakaf yang mesti berhenti. Nah, ini contoh wakafnya para sahabat. Wakaf yang mesti berhenti. Contohnya apakah? Contohnya seperti ini. Fama syaa dzakaru. Fama syaa dzakaruhu. Fama syaa dzakaru. Nah, itu adalah yang dinamakan wakaf lazim, mesti berhenti. Karena di situ ada wakaf lazim. Yang kedua, wakaf jaiz. Contohnya seperti ini para sahabat. Wakaf jaiz ini adalah boleh berhenti, boleh tidak. Maksudnya gimana kak? Ketika kita menemukan wakaf seperti ini di dalam Al-Quran, kita boleh berhenti, boleh tidak. Dalam arti ketika kita membaca Al-Quran, nafas kita tidak sampai lagi untuk melanjutkannya, boleh berhenti. Tapi ketika masih sampai, boleh juga dilanjutkan. Itu yang dinamakan dengan wakaf lazim. Boleh berhenti, boleh tidak. Baik para sahabat, yang ketiga, wakaf al-waqfu aula. Contohnya sepertinya para sahabat, yaitu wakaf yang diutamakan berhenti. Diutamakan berhenti dalam arti diharuskan berhenti para sahabat. Ketika kita menemukan wakaf ini di dalam Al-Quran, kita diutamakan berhenti. Contohnya seperti apa? Linafsin syai'a, linafsin syai'a. Nah, ini adalah contoh bagi kita yang menemukan wakaf di dalam Al-Quran. Utamakan berhenti. Baik, yang keempat adalah wakaf al-waslu aula. Contoh wakafnya seperti ini ya para sahabat, yaitu wakaf lebih utama diteruskan. Lebih utama harus diteruskan. Nah, contohnya, contoh ayatnya itu seperti ini. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, ketika kita menemukan wakaf seperti ini, kita lebih utama meneruskan. Lebih utamanya meneruskan. Baik. Dan yang kelima adalah adamul waqf. Tidak boleh berhenti. Nah, di sini kita sering keliru para sahabat. Di sini kita paling sering keliru. Ketika ada huruf lam yang seperti ini,
kita tidak boleh berhenti, sangat tidak boleh berhenti. Dalam arti harus diteruskan, tidak boleh kita berhenti. Contohnya seperti apa? Wujuhun yauma idzim musfirah. Tidak boleh berhenti. Nah, itu adalah contoh yang adamul waqaf, tidak boleh berhenti. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keenam, waqaf mu'anakah, yang dalam arti boleh berhenti di salah satu tanda. Nah, ini tandanya para sahabat. Ini tanda dari waqaf ini. Ketika kita menemukan waqaf seperti ini, boleh berhenti di salah satu tanda. Contoh, dalam contoh ini, Al-Amin fi jannat. Nah, dalam contohnya seperti ini para sahabat. Nah, ini adalah diperbolehkan berhenti di salah satu tanda. Nah, itulah para sahabat waqaf yang wajib kita ketahui ketika kita ingin lebih mendalam mengenal Al-Quran. Pertama-tama kita harus bisa membedakan waqaf, tanda-tanda waqaf yang boleh berhenti, yang tidak boleh berhenti, yang wajib berhenti, yang semesti berhenti. Kita harus mengetahui itu semua. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Mungkin kalau para sahabat kurang paham, boleh ditengok di dalam Al-Quran, dilihat di dalam Al-Quran, ada di lembaran terakhir itu, di situ jelaskan semua untuk memahami lebih dalam. Nah, mungkin tentang waqaf ini kita tutup sampai di sini karena kami sudah menjelaskan, kami sudah memberikan contoh. Nah, kita lanjut ke langkah tanya jawab. Nah, kita akan seru-seruan di sini. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan kami, silakan komen di bawah. Nanti admin kami akan mencek. Setelah itu, jika rezeki ada di diri Anda, maka kami akan mendm Anda, mendm teman-teman semua melalui via WhatsApp. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda waqaf. Kenapa kami mengadakan tantangan seperti ini? Karena ini bisa jadi penguat otak para sahabat-sahabat, ataupun bisa menguras rasa pola penasaran kita. Nah, itu bisa memperkuat ingatan kita para sahabat, dan juga sebagai penyemangat untuk para sahabat-sahabat, karena di sini ada berbagai hadiah yang nantinya akan dikasih kepada sahabat-sahabat yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan kami dengan benar. Baik, pertanyaannya berada di surah juz 30, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Di surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 26, yang dalam arti ayat 1 sampai akhir surah Al-Ghasyiyah, berapakah di situ tanda-tanda waqaf lazim? Kami ulangi, di surah Al-Ghasyiyah juz 30, berapakah tanda-tanda waqaf lazim yang ada di surah Al-Ghasyiyah ini? Misalkan tanda-tanda waqaf lazim ada 3. Nah, tulis di komentar ada 3. Misalkan ada 4, tulis di komentar ada 4. Ataupun ada 10, tulis di komentar ada 10. Ingat ya, hanya waqaf lazim. Waqaf lazim itu seperti apa tadi? Yang seperti ini. Ingat ya, mesti berhenti. Jika ada di surah Al-Ghasyiyah ini, silahkan komen di bawah, dan nanti jawabannya yang benar dan yang memuaskan, insya Allah akan kami proses hadiahnya, akan admin proses hadiahnya. Dan semangat, komen di bawah, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain, di like, di share, dan di subscribe, supaya kami bersemangat untuk melanjutkan konten ini, untuk membagi rahasia
pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat untuk para sahabat. Mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf karena kita juga sama-sama belajar. Jika kurang paham, boleh ditanya di komentar. Kami akan menjelaskan kembali jika ada yang belum paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.